Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kami ucapkan selamat datang di eh, kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Nagire. Dari kami bertiga, calon guru penggerak, saya sendiri Nur Faiza, kemudian Bapak Damianus Marut dan Ibu Iriani. Bapak Ibu semua. Baik, untuk acara diseminasi ini kita mulai saja dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, dua doa. Untuk doa kami akan meminta kesediaan dari Ibu Ingrid Lili. Baik, kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu doa. Silakan Bu Ingrid. Hari ini kami boleh ditemani bersama dalam kegiatan guru calon penggerak yang mana mereka akan melakukan diseminasi hal positif bagi kami Bapak Ibu guru yang terlibat di dalam kegiatan mereka. Ya apa yang dibahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga kami akan pakai dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini bisa lebih khusus mengatakan terima kasih Bapak dan Saudara sejak awal pertengahan yang adanya kegiatan pada pagi hari ini kami pasang dalam nama Bapak kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk silakan berdiri. Diwakili oleh Ibu Yanti Mangalo sebagai wakil kurikulum. Kepada Bu Yanti, disilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan Tuhan kita boleh ada di saat ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu CGP yang berbahagia di hari ini. Hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan bahwa dilaksanakan diseminasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Dan kegiatan ini seperti yang sudah dikonsultasikan bahwa ini diarahkan atau sasarannya itu terutama kepada Bapak Ibu wali kelas maupun Bapak Ibu di bagian kesiswaan. Karena bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah itu yang mungkin banyak berkaitan dengan wali kelas, BK maupun kesiswaannya. Maka untuk itu Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan oleh CGP di pagi hari ini berharap kita bisa mengambil manfaat, kita bisa belajar bersama, sehingga apa yang kita dapatkan bersama kita bisa lakukan, kita praktekkan itu di sekolah kita. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, terima kasih untuk hal dalam berbagi ini. Berharap bukan hanya dalam momen ini saja, tetapi berharap apa yang dibagikan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu juga praktekkan, dan kita semua juga praktekkan itu untuk perbaikan dalam proses pembelajaran kita di sekolah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan
karena budaya positif ini banyak hal yang harus kita revisi ya Bapak Ibu ya. Budaya positif yang lalu kita itu dengan yang sekarang mungkin ada banyak perbedaan. Dengan menjadikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara diseminasi budaya positif di pagi hari ini kami buka dengan resmi, dan semoga kita tetap sehat mengikutinya sampai selesai. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti atas arahannya, sangat menginspirasi kita semua. Sambutan yang kedua yaitu dari Wakasek urusan kesiswaan. Kepada Ibu kami persilakan. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Wakasek kesiswaan. Iya, yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru anggota kesiswaan serta Bapak Ibu guru wali-wali kelas 10. Ya, kita bersyukur di kesempatan ini kita masih bisa diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di pagi ini juga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru-guru kita yang terlibat dalam guru calon penggerak. Dalam kegiatan ini sungguh sangat positif buat kita, khususnya bagi kita yang berada di bagian kesiswaan, sehingga dengan kegiatan ini kita akan tahu poin-poin apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk bisa membuat mereka lebih berpikir positif dalam kehidupan mereka. Dan dalam kegiatan ini kita berharap supaya ada kerjasama di antara kita semua, sehingga kegiatan ini dapat berlaksana dengan baik dan ada hasil yang baik untuk kita pakai dalam kehidupan kita sebagai Bapak Ibu guru dan juga wali-wali kelas yang ada. Sistem pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah kita, khususnya bagi anak-anak didik kita. Sudah kenal kami bertiga ya? Sudah kenal? Oke, baik. Sudah. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengawali diseminasi ini, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk yuk kita bukan senang nanti hari Jumat. Oke, yuk kita senyum selama 30 detik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri saling berhadap-hadapan. Oke, banyak gitu saling berhadapan ya. Kameranya jalan. Oke, baik. Yuk kita senyum selama 30 detik. Semoga dengan senyuman yang kita berikan ini membawa aura yang lebih positif lagi untuk kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 3. Saya hitung 1 sampai 3. Bapak Ibu silakan memberikan senyuman paling termanis. 1, 2, 3. Senyum sampai giginya keluar Bu. Kelihatan Bu. Oke, senyum kok Pak Yulius, senyumnya terindah Pak Yulius untuk Bu Matilda. Iya, keren. Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Bisa belum? Diharapkan dengan memberikan sebuah senyuman terindah di pagi hari ini, kita semua menebarkan aura positif. Baik Bapak Ibu semua, nanti kami menyajikan materinya secara bergantian. Saya, Bu Iriani dan Pak Damianus. Semoga harapan besar kami adalah apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi tolak ukur bagi Bapak Ibu. Makanya sasaran sama. Oke, saya untuk pribadi saya akan menjelaskan tentang budaya positif.
dan Bu Giriani juga akan menjelaskan materi yang lain. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang materi positif, kalau saya, menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana nih? Ketika saya mengatakan budaya positif, apa sih sebenarnya yang terbersit di benak Bapak Ibu semua tentang kata budaya positif? Mungkin ada yang mau berbagi, Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Martina. Positif adalah kebiasaan yang dilakukan secara positif. Itu saja Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Martina. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Ya, baik Pak Julius. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bisa membangun baik dari segi peserta didik maupun sebagai pendidik untuk memperlancar dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih. Pak Julius, ada lagi tentang kata budaya positif. Baik Bu Ingrid. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang positif dan perilaku yang positif yang bisa memberikan pengaruh kepada siapapun. Selama itu bisa memberikan dampak yang baik buat siapapun, seperti itu, terutama pada peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik dan memberikan contoh, yang pertama contoh budaya positif itu dalam perilaku kita, kemudian yang bisa diteladani oleh peserta didik kita. Itu menurut saya budaya positif Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk beberapa teman-teman kita. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Kita menyampaikan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu tadi dikatakan kebiasaan-kebiasaan. Jadi satu hal yang positif itu bukan langsung terjadi begitu saja. Itu harus secara kontinu kita lakukan. Jadi memang sih kalau kita mau bilang simsalabim langsung kita menerapkan budaya positif di sekolah kita juga tidak akan mampu. Maksudnya tidak akan bisa secara instan. Ini butuh ketelatenan begitu. Kontinu terus dilakukan seperti itu. Nah sekarang budaya positif ini menurut Bapak Ibu apakah sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita? Sangat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi budaya positif ini memang sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah kita, apalagi kita sekolah besar, sekolah yang sangat terkenal dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Pasti sangat bingung nih kita mau melakukan budaya positif ini atau menerapkan budaya positif ini. Tapi makanya kami sengaja mengundang kesiswaan sebagai tombak sebenarnya. Mungkin setelah ini bisa menjadi bahan acuan untuk bagian kesiswaan bagaimana caranya untuk bisa menerapkan ini di sekolah. Mungkin bisa memberikan sosialisasi dan sebagainya ke anak-anak dan orang tua. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif yang kami pelajari dan kami akan tularkan pada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ternyata paradigma belajar itu sudah beda, bukan seperti yang dulu. Makanya tadi ada kata dari Bu Yanti, dulu beda dengan sekarang. Kayak gitu. Kemudian ada istilah disiplin positif sendiri, ada nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita terapkan di dalam budaya positif itu sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ini jadi nanti kita bisa lihat sama-sama selama ini kita punya posisi di mana sih sebagai guru. Kemudian keyakinan kelas, ini juga sangat penting. Keyakinan kelas mungkin lingkup kecil, tapi lingkup besarnya keyakinan sekolah. Makanya nanti bisa jadi ini untuk bagian kesiswaan. Kemudian segitiga restitusi, bagaimana kita menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, saya menjelaskan yang pertama. Nanti selanjutnya teman-teman saya juga yang akan menjelaskan. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau melihat tulisan ini, pembelajaran dengan paradigma baru, saya ingin bertanya lagi sama Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu, hal ini sudah bukan hal yang baru. Kita sudah sering mendengar bahwa
Pembelajaran itu berpusat pada guru. Pembelajaran juga berpusat pada murid atau siswa. Sudah pernah kita sering kita dengar hal itu. Jadi ada yang melakukan pembelajaran itu berpusat pada guru, kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sekarang di manakah posisi Bapak Ibu? Saya ingin tahu apakah mungkin selama ini Bapak Ibu memposisikan diri pada atau melakukan pembelajaran dengan berpusat pada guru ataukah berpusat pada murid. Mungkin ada yang mau berbagi, mau sharing? Jody. Bu Sela mungkin? Atau gini, berpusat pada guru tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Iya. Oke, baik, terima kasih. Kalau pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada guru, berarti gurulah yang menjadi pusat pembelajaran. Segala sesuatu itu dari guru, begitu kan? Mau materi, mau apa, guru yang kasih, begitu. Murid hanya siap menerima. Tetapi ternyata terjadi perubahan paradigma bahwa pembelajaran itu bukan lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid atau siswa kita. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yaitu dengan salah satu cara, teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat, yaitu dengan kita melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu barulah kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa menerapkan semua atau kita bisa memenuhi semua kebutuhan yang dimiliki atau yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita. Misalnya kita bisa memenuhi mereka punya kemampuan belajar, kita bisa memenuhi mereka punya minat, bakat, seperti itu. Bagaimana mereka punya gaya belajar, begitu. Jadi kesemuanya ini paradigma pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya adalah supaya murid belajar sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kebutuhan belajar siswa itu banyak Bapak Ibu, ada 3. Jadi ada kesiapannya, kemudian ada minatnya, kemudian ada gaya belajarnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga kita boleh dikatakan melakukan pembelajaran itu bukan berpusat pada guru atau pada kita, tapi pada murid. Sehingga hal-hal tersebut yang kita lakukan dapat mewujudkan pelajar kita atau murid-murid kita dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ada miskonsepsi. Apa sih maksudnya miskonsepsi? Apa ya? Miskonsepsi. Ya, pandangan yang berbeda-beda. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama misalnya, ada sebuah ilusi bahwa guru itu dia berhak untuk mengontrol murid. Nah, kita boleh berilusi lagi kembali nih, apakah saya berada di posisi ini? Bahwa guru itu dia punya hak untuk mengontrol murid. Artinya bahwa gurulah yang mengontrol, murid tinggal ikut apa maunya guru, begitu. Padahal sebenarnya terbalik, betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya kita mengatakan bahwa saya punya hak, saya guru, saya berhak mengontrol murid saya, dia ikut, tetapi tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan untuk zaman sekarang ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Oh, satu lagi, baik, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh Bapak Ibu di sini. Teori stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut Bapak Ibu apakah benar atau tidak? Tidak. Benar, Bu Sela. Jadi ternyata teori kontrolnya, menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita tuh berbeda. Apalagi murid-murid kita di kelas itu berbeda. Mereka punya kebutuhan mereka tuh beda-beda. Makanya tadi ada yang pertama tadi perubahan paradigma belajar tadi itu. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui dengan jelas apa saja kebutuhan belajar kita, supaya kita bisa menempatkan posisi kita yang benar. Kita bisa mengatur strategi pembelajaran kita yang benar. Ini mengubah ya dari
dari realitas bahwa kebutuhan kita sama, kita mengubah menjadi bahwa kebutuhan kita itu berbeda, khususnya bagi anak-anak didik kita. Kemudian teori stimulus respon lagi bahwa semua orang melihat hal itu sama, padahal ternyata berbeda begitu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasa ya, guru nih, kamu bikin saja seperti itu. Apa yang guru suruh bikin, begitu. Itu kan ceritanya kita memaksa ini, kita mengubah dia menjadi apa yang kita inginkan, begitu. Sebenarnya tidak boleh. Harus dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang tadi saya bilang. Kita sebagai guru sekarang memang ada kata Bu Matilda sampai bilang begini, saya tidak setuju Ale, masa lagu guru penggerak, guru menghamba pada murid. Guru menghamba pada murid. Jadi menghamba maksudnya di situ kita menuntun, kita lebih harus memahami mereka, kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga Bapak Ibu. Perilaku buruk dari murid itu bukan otomatis atau semata-mata merupakan suatu kesalahan yang mereka buat. Kita harus memahami itu. Pasti mereka punya alasan-alasan tertentu sehingga mereka bisa membuat atau mereka bisa berbuat suatu kesalahan. Misalnya, mereka terlambat datang. Kita tidak bisa langsung bilang, kenapa kau terlambat datang? Kita langsung buat kau salah dan sebagainya. Kita harus mencari tahu. Kita harus memanggil atau merangkul mereka, menanyakan kenapa sampai kau datang terlambat. Kita harus cari tahu apa sebenarnya kebutuhan mereka, apa yang dialami oleh mereka. Seperti itu. Jadi, nih perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus tahu bahwa teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang tadi saya sampaikan. Pasti dia melakukan A karena ada alasannya. Itu yang harus kita gali sebenarnya dari murid. Tugas guru bukan tambah enak tapi tambah susah. Kita harus lebih ini ke anak-anak. Oke, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Benarkah Bapak Ibu? Tidak. Kita tidak bisa. Orang lain mengontrol kita tidak bisa. Harus kita sendiri, betul. Kita sendiri yang harus bisa mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, begitu. Sama seperti murid misalnya. Mereka berbuat kesalahan, kita tidak bisa memaksakan untuk mereka mengikuti apa yang kita mau, begitu. Tapi kita harus memunculkan niat baik mereka sendiri untuk mengubah perilaku mereka. Nanti dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita boleh mengatasi misalnya suatu masalah dari anak-anak kita itu dengan kita melakukan diskusi dengan mereka secara apa ya, mama dan anak, bapak dan anak, kayak begitu. Kemudian teori stimulus respon mengatakan bahwa mode berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol berpikir bahwa menang dan menang, begitu. Oke, ini sedikit mengubah paradigma atau pandangan kita berpikir tentang apa yang kita anggap itu benar ternyata tidak, begitu. Apa yang kita anggap bahwa ini saya harus memaksakan ini, anak-anak harus ikut saya, padahal tidak benar apa yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa, nanti kita bisa diskusi lagi, kita bisa sharing sebentar. Jadi mungkin teman-teman bisa ini dulu memperhatikan materi yang bisa disampaikan, berbagai praktik baik yang kami sampaikan ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk paradigma belajar. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Iriani. Pada Bu Iriani, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah makan? Nah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke, baik. Tambah nanti sesi jam 11 baru ada datang. Oke, Bapak Ibu. Jika saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Halo. Yang kedua, kalau saya katakan satu, Bapak Ibu menyentuh pundak
kiri. sebelah kanan, lalu katakan oi. Ya. Yang ketiga, yang kedua, kalau saya katakan dua, berarti Bapak Ibu bilang asik asik. Apa tadi dua? Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu kembali lagi menyentuh teman Anda dan katakan ya. Dan empat berarti di sebelah di kanan kiri, lalu katakan ya. Boleh? Kalau ini kalau tiga juga tapi sebelah kanan, dan kalau empat sebelah kiri. Oke, kita tes bisa. Ya. Halo. Tiga. Oke, berarti kita konsentrasi nih. Konsentrasi dimulai. Satu. Aduh. Konsentrasi Bapak Ibu, masih pagi. Ulang sekali lagi ya. Kalau satu itu pukul pundak teman. Ya. Kalau dua, asik-asik. Tiga, oke. Konsentrasi dimulai. Halo. Tiga, dua, asik-asik. Satu. Oke, beri aplaus semuanya. Yeah. Terima kasih, kembali dulu lagi. Bapak Ibu, saya guru penggerak di sini. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu atau mengajar Bapak Ibu, tetapi saya mau memberikan pemahaman saya yang saya ketahui tentang budaya positif ini. Disiplin positif atau yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu apa itu disiplin positif? Ada yang ingin mengajukan tangan? Oke, baik Pak Yuli, silakan. Disiplinnya di sini artinya taat pada peraturan yang telah disepakati bersama atau yang berlaku khususnya mungkin di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ada lagi yang terlintas dan terpikir oleh Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu apa? Bu Mira, Bu Dela, ada? Satu lagi? Oke, Bukan tidak mau kalah Pak. Ini kan saya sudah sampaikan mengenai ini materinya PKN. Ya. Kalau kata disiplin berarti suatu aturan yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Jadi aturan yang ditentukan dan ditetapkan itu tidak boleh dilanggar. Tapi di dalamnya ada positifnya. Jadi semua aturan yang ditetapkan sudah ditetapkan oleh segala sesuatu, apakah itu instansi, apakah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, ya semuanya mengarah ke hal positif, itu harus dilaksanakan. Itu yang dikatakan disiplin positif dengan tujuan yang baik. Terima kasih. Ya, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa disiplin positif itu punya aturan, tata tertib, peraturan, namun di dalam hubungannya dengan positif di sini, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena yang dikatakan belajar tentang disiplin positif ini tidak harus melalui hukuman. Next. Nah, di sini kita akan belajar dulu pengertian asal disiplin. Disiplin berasal dari kata
disiplina yang dari bahasa Latin yaitu belajar. Berarti di sini adalah disiplin merupakan cara penyerapan disiplin yang mengajarkan anak dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebutnya Bapak Ibu sudah makan? Nah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke, baik. Tambah nanti sesi jam 11 baru Anda datang. Oke, Bapak Ibu. Jika saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Halo. Yang kedua, kalau saya katakan satu, Bapak Ibu menyentuh pundak Kiri. teman sebelah kanan, lalu katakan oi. Ya. Yang ketiga, yang kedua, kalau saya katakan dua, berarti Bapak Ibu bilang asik asik. Apa tadi dua? Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu kembali lagi menyentuh teman Anda dan katakan ya. Dan empat berarti di sebelah di kanan kiri lalu katakan ya. Boleh? Kalau ini kalau tiga juga tapi sebelah kanan dan kalau empat sebelah kiri. Oke, kita tes bisa? Ya. Halo. Tiga. Oke, berarti kita konsentrasi nih. Oke, konsentrasi dimulai. Satu. Aduh. Konsentrasi Bapak Ibu, masih pagi. Ulang sekali lagi ya. Kalau satu itu pukul pundak teman, ya. Kalau dua, asik-asik. Tiga, oke. Konsentrasi dimulai. Halo. Tiga, dua, satu. Oke, beri aplaus semuanya. Ya. Terima kasih, kembali dulu lagi, Bapak Ibu. Saya guru penggerak di sini. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu atau mengajar Bapak Ibu, tetapi saya mau memberikan pemahaman saya yang saya ketahui tentang budaya positif ini. Itu belum masih budaya positif. Judulnya nih. Ya, yang terbenak di pikiran Bapak Ibu sekalian tentang disiplin positif atau yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu apa itu disiplin positif? Ada yang ingin mengajukan tangan? Oke, baik Pak Yuli, silakan. Nanti Pak Yuli dapat snack buat. Ya, terima kasih. Disiplin positif. Disiplinnya di sini artinya taat pada peraturan yang telah disepakati bersama atau yang berlaku khususnya mungkin di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ada lagi yang terlintas dan terpikir oleh Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu apa? Bu Mira, Bu Dela, ada? Satu lagi? Martina, dapat snack. Oke, Tidak mau kalah. Bukan tidak mau kalah Pak. Ini kan saya sudah sampaikan mengenai ini materinya PKN. Ya. Kalau kata disiplin berarti suatu aturan yang sudah ditentukan dan ditetapkan.
Jadi aturan yang ditentukan dan ditetapkan itu tidak boleh dilanggar. Tapi di dalamnya ada positifnya. Jadi semua aturan yang ditetapkan sudah ditetapkan oleh segala sesuatu, apakah itu instansi, apakah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, ya semuanya mengarah ke hal positif, itu harus dilaksanakan. Itu yang dikatakan disiplin positif dengan tujuan yang baik. Terima kasih. Nah, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa disiplin positif itu punya aturan, tata tertib, peraturan, namun di dalam hubungannya dengan positif di sini, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena yang dikatakan belajar tentang disiplin positif ini tidak harus melalui hukuman. Next. Nah, di sini kita akan belajar dulu pengertian asal disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang dari bahasa Latin yaitu belajar. Berarti di sini adalah disiplin merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Berarti di sini Bapak Ibu, kalau namanya tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa disiplin itu adalah peraturan. Tetapi yang kata disiplin ini adalah berarti belajar. Anak-anak belajar bertanggung jawab dari diri sendiri, bukan dari unsur eksternal karena paksaan. Dia datang jam 7.15 karena takut dihukum, akhirnya dia datang tapi tidak. Dengan kata disiplin di sini berarti belajar menumbuhkan ketanggung jawab anak itu tumbuh dalam diri sendiri. Nah, selain itu disiplin positif juga merupakan cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa adanya imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Misalnya anak-anak datang terlambat, lalu kita menghukum dengan squat atau push up, itu tidak, itu bukan, yang ada malah berdampak pada kita tidak disenangi oleh siswa. Tetapi kita belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa itu dari dalam diri dia sendiri sehingga dia bisa belajar bertanggung jawab. Nanti akan ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal di dalam keyakinan kelas maupun di dalam keyakinan sekolah. Nah, di situ ada tujuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa mungkin mendengar sedikit tentang nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti motivasi intrinsik itu berarti yang ada di dalam diri siswa tersebut. Apakah dia bisa bertanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, itu salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Selanjutnya, next. Nilai-nilai adapun masih semangat kan? Masih. Berarti tidak perlu apa ice breaking lagi karena masih semangat. Mungkin beberapa menit lagi baru kita mulai. Baik Bapak Ibu, saya Padanya biasa dipanggil di sini. Pada saat ini saya sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, kemudian teman saya juga Ibu Nur. Saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, hanya sharing pengalaman saja apa yang sudah kita dapat dalam pembelajaran calon guru penggerak. Pada momen kali ini saya membawakan
pertama berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia ada berapa? Kalau tahu mungkin bisa, ya Pak Yus. Ada tiga. Yang pertama Yaitu makan, kemudian pakaian dan minuman. Oke, baik. Terima kasih Pak Yulis. Oke, siapa lagi? Men? Oke, terima kasih. Baik, siapa lagi? Ya, Ibu Desi. Ada 7. Pertama, dicintai. Ada 7. Oke, baik. Terima kasih, Des. Siapa lagi? Men? Oke, baik. Iya. Jadi menurut ahli psikologi menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia dialami oleh semua manusia di bumi ini ada 5 kebutuhan dasar. Mengapa dibuat menelaah kebutuhan dasar? Karena saya juga baru sadar bahwa setelah mengikuti kegiatan ini memang pernah kita lakukan, hanya belum dibukukan. Akhirnya sadar juga bahwa dalam hal kita melakukan sesuatu, kita harus berpatokan pada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru tadi luar biasa sudah menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sudah disebutkan seperti makan itu, kesehatan, untuk pendidikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kita punya kesenangan. Setiap orang itu mau senang. Ya. Pada saat orang senang, pasti konsentrasi tinggi. Kalau dia tidak senang, sulit toh. Ya. Pada saat anak-anak merasa senang dengan apa yang dia lakukan, pasti dia fokus. Begitu juga dengan kita. Kemudian yang kedua pada pasar generasi. Kira-kira menurut Budi sendiri bagaimana solusinya? Tolong pikir. Berarti saya kira Bapak Ibu guru semua kira-kira sudah sepakat dengan saya mau jadi manajer semua. Betul kan tidak Bu Guru? Iya. Ya, Ibu Guru lanjut. Sekarang saya tes sedikit. Bapak Ibu Guru bisa coba bersuara atau dalam hati saja. Ditanya sekarang. Ini posisi kontrol apa? Dia bilang begini, saya kecewa sekali dengan kamu, harus ada. Kira-kira apa? Posisi apa? Membuat rasa bersalah. Thank you. Yang kedua itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan ulang lagi. Oke. Yang ketiga Ibu Guru, Budi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira Budi mau buat apa kan setelah ini? Jadi manajer. Oke, terima kasih. Dan posisi kontrol keempat, ayolah lakukan dari Bapak Ibu, ya, teman. Dan yang terakhir Guru, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini biasa di Padang. Jadi saya biasa dulu. Oke, baik Bapak Ibu Guru, nanti kita sharingnya, tanya jawabnya nanti. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyimak. Saya kembalikan Ibu Nur. Ya, baik. Masih semangat? Semangat? Sudah bisa? Hebat semua. Ulang, aduh tidak semangat. Apa tadi? Semangat? Kalau saya katakan semangat? Luar biasa. Hebat semua. Oke, sekali lagi. Semangat lagi deh. Luar biasa.
keyakinan kelas maupun di sekolah. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pemahaman atau sedikit ide pendapat Bapak tentang mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Oke, baik, ini dulu. Kasih lagi. Menurut saya peraturan sekolah itu apa dari guru di sekolah satu arah. Kalau keyakinan kelas itu berarti bersama-sama. Terima kasih. Menurut Bu Sela, kalau peraturan itu dari kelas, sedangkan keyakinan itu peraturan kelas itu dari guru, sementara keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati secara bersama. Siapa lagi? Bu Ingrid? Peraturan kelas itu bisa berubah-ubah karena itu hanya keputusan manusia. Nah, kalau ini peserta didik ini kita bilang, oke, kita bikin peraturan kelas ya, itu paling tidak satu dua orang anak kita akan berubah. Jadi itu bisa bukan ketetapan yang harus dipatuhi. Kemudian keyakinan kelas itu berarti dasar dari dalam diri setiap individu yang diyakinkan bersama-sama. Oh iya, kalau mamanya contohnya setiap anak itu masing-masing berbeda keyakinan, beda agama. Nah, sebagai yang beragama Islam harus bagaimana, Kristen bagaimana, percaya dengan Tuhan, percaya Tuhan. Berarti semua itu dari dalam dirinya mereka bahwa meyakini itu Tuhan ada, seperti itu. Jadi kalau buat peraturan keyakinan kelas itu otomatis dasar dari dalam diri masing-masing menyadari bahwa betul itu sama, ada sejalan. Kita perbaiki atau kita mungkin konsultasi lagi bagaimana solusinya. Karena di sini sudah perubahan zaman, tidak yang dulu kita harus dikejar-kejar pakai kayu, pakai rotan, yang mereka katakan bahwa di ujung rotan ada emas. Itu dulu. Tapi kalau sekarang anak-anak yang ada bukan emas di situ, yang ada adalah parang. Kita didewakan parang. Nah, oleh sebab itu saya mengikuti CGP ini, saya mendapat hal baru, yaitu seperti ini. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas sesuai dengan budaya positif yang ada. Walaupun itu memang bagi kita agak sulit untuk kita jalani karena kita menghadapi anak-anak yang otak dan karakter berbeda-beda. Tapi bagaimanapun caranya kita harus berusaha. Lalu di sini ada contoh nilai kebajikan. Nilai kebajikannya, misalnya peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa itu? Iya, nilai siapa? Sampai 15 menit. Hadir seluruh
mungkin Bapak Ibu bisa membagi pengalaman Bapak Ibu ya ada kami kita sama-sama gitu ya. Baik. Untuk segitiga restitusi di sini, maksud dari restitusi ini bukan apa ya Bang? Maksudnya gini Bapak Ibu. Restitusi ini adalah merupakan suatu pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang bisa kita ambil sebagai guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dialami oleh peserta didik kita. Tadi dari awal ada Pak Dani, Bu Wiliani sudah menjelaskan tentang disiplin positif, kemudian Pak Danianus juga sudah membagi informasi tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Apakah selama ini yang kita jalankan selama ini adalah kita sebagai penghukum tadi, dan saya juga sendiri menyadari sih kadang kita mengancam siswa, benar ya, kalau mereka tidak mau, misalnya mereka tidak melakukan diskusi kelompok, maksud kita bilang, ya sudah kalau kamu tidak mau, ya sudah, nggak usah, kamu tidak akan dapat nilai, seperti itu. Itu saya menyadari sendiri seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru memang beban kita sangat berat sekali. Tuntutan kita memang benar-benar harus menuntut pada murid kita. Oke Bapak Ibu, jadi restitusi ini adalah merupakan suatu langkah kita, pendekatan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru untuk bagaimana kita membuat murid-murid kita itu bisa mandiri dan bertanggung jawab, dan kita bisa memunculkan motivasi intrinsik tadi yang ada di dalam diri murid kita. Segitiga restitusi itu sendiri Bapak Ibu ada 3 hal. Jadi misalnya kalau kita mau menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh murid, maka kita sebagai guru bisa mengambil langkah-langkah ini Bapak Ibu. Kita bisa memanggil peserta didik kita, kemudian kita bisa menerapkan ketiga pendekatan ini. Pendekatan yang bisa kita lakukan, misalnya Bapak Ibu, yang pertama ini, kita bisa menstabilkan identitas dulu mereka. Kita panggil mereka, kemudian kita tanyakan, kamu kira-kira tahu tidak kenapa Bu Guru panggil, begitu. Nah nanti anak-anak mereka sendiri akan menjelaskan kenapa mereka kita panggil, begitu. Jadi bukan, hei kamu sini, gitu. Tadi gue bikin apa di sana? Nah, kan biasa kita begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin mulai sekarang kita bisa ubah, kita punya paradigma tersebut. Asli makanan sudah ada. Tambah semangat. Tambah semangat Bapak Ibu. Baik, jadi kita biarkan anak-anak kita yang menjelaskan sama kita, supaya kita di sini hanya sebagai pendengar mereka sebenarnya. Jadi mereka lah yang nanti akan mereka yang akan mengatakan pada kita, iya Bu Guru saya tahu, Bu Guru panggil saya karena tadi saya buat ini, misalnya. Makanya sasarannya ini benar sekali. Mohon maaf Bapak Ibu dari kesiswaan dan Bapak Ibu wali kelas. Kita bisa mengatasi masalah anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan validasi terhadap tindakan mereka yang salah. Tadi mungkin Bapak Ibu ingat ada kebutuhan dasar siswa murid yang harus kita penuhi, begitu. Mereka berbuat kesalahan itu pasti ada sesuatu hal, begitu. Itu yang harus kita gali. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Iriani bahwa kita kan sudah punya keyakinan sekolah atau kita sudah punya keyakinan kelas lebih dulu, begitu. Makanya mohon izin Wakasih Kesiswaan, mungkin kami membagikan praktik baik untuk segitiga restitusi ini atau budaya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu di kesiswaan, mohon izin Ibu Wakasih Kesiswaan bisa diteruskan hal ini supaya kita mungkin selama ini mohon maaf kita belum ada suatu keyakinan sekolah, belum ya, makanya anak-anak salah, mereka buat kesalahan langsung kita hukum, padahal yang salah kita, betul, karena kita belum membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan anak-anak kita, begitu. Nah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau disiplin positif itu bukan hanya merupakan tugas guru. Maksudnya guru aja itu yang tahu tentang disiplin positif, tapi anak-anak dan seluruh warga sekolah juga harus tahu. Dan kenapa tadi bukan peraturan tapi keyakinan? Nah keyakinan itu kan lebih semuanya ya Bu Iriani tadi ini masalah. Jadi berdasarkan hasil keputusan bersama. Jadi mohon izin Wakasih Kesiswaan mungkin nanti bisa diteruskan, bisa dikonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kita bisa membuat keyakinan sekolah kita sehingga ada tadi hukuman, ada konsekuensi. Jadi misalnya keyakinan sekolah sudah kita buat, misalnya
Kita sudah buat ketika anak-anak datang terlambat, apa konsekuensinya? Itu harus diketahui oleh anak-anak secara universal dan semua guru dan juga orang tua. Begitu. Jadi mungkin nanti ada tindak lanjutnya dari kesiswaan. Mohon izin untuk Ibu Wakasis dan seluruh anggota kesiswaan. Baik, saya lanjutkan untuk penanganan masalah. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, untuk bagaimana cara kita melakukan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dari peserta didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya tadi ada kata disiplina, bahwa itu belajar. Jadi jangan kita pernah mulai sekarang mungkin kita merubah paradigma kita bahwa setiap anak-anak yang membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang buruk. Begitu. Kita menganggap saja bahwa apa yang mereka buat salah ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran mereka untuk menjadi lebih baik. Supaya kita tidak stres, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kira-kira ketika kita memanggil siswa dengan suatu masalah yang mereka hadapi, kemudian kita bagaimana caranya menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Ini contoh beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan pada anak-anak kita. Misalnya, tadi kita tanya dulu, kamu tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Nah, nanti mereka kasih tahu, ya Bu Guru tadi saya begini. Nah, selanjutnya kita punya bahasa lagi ke mereka. Iya, Bu Guru tahu berbuat salah itu wajar, begitu. Kita sampaikan sama mereka supaya ada rasa memang kesadaran bahwa dia merasa bahwa iya saya salah, begitu. Dari diri siswa itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Atau misalnya kita bilang, iya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ dia menyadari, oh iya benar, saya buat salah ini dan saya tidak boleh ulangi, harusnya begitu. Jadi di sini sebenarnya kita mau merangsang mereka punya motivasi intrinsik itu untuk berbuat lebih baik, begitu. Kemudian kita juga bisa bilang begini, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Kita sampaikan sama mereka, iya Bu Guru juga pernah buat salah, begitu. Kemudian atau misalnya di sini ibu dengan bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, Bu Guru tidak menyalahkan kamu, begitu. Tapi Bu Guru atau Pak Guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Itu kata-kata yang bisa kita kasih untuk anak-anak kita supaya tidak ada timbul tadi pada niat kita sakit hati, begitu. Karena terus terang jujur, kadang kita ini merasa bahwa apa yang kita buat itu benar, padahal di belakang kita anak-anak itu cerita kita hancur, betul tidak? Iya, karena mereka tidak sepakat dengan apa yang kita lakukan, begitu. Mereka mengatakan, Ibu Guru ini jahat sekali, gini, begitu. Jadinya bukan mereka berubah karena mereka punya kemauan sendiri, tapi karena terpaksa, begitu. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Iya Bapak Pak Guru atau Bu Guru bukan mau menyalahkan kamu, begitu, tapi Bu Guru panggil kamu di sini untuk membantu kamu untuk kita sama-sama mencari solusi, begitu. Atau misalnya kamu pernah merasa begitu, misalnya dia curhat lagi, dia Bu Guru saya gini, misalnya dia curhat, kita bilang ya kamu berhak juga merasakan sakit hati atau pokoknya kita ini dia dulu anak-anak kita. Selanjutnya setelah kita menstabilkan identitasnya dulu, kita cari tahu dulu dia. Selanjutnya kita bisa memvalidasi tindakan mereka yang salah, begitu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu yang tadi Pak Damianus sudah jelaskan bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, butuh makan, dia ingin kekuasaan, dia perlu dihargai, dia perlu apalagi Pak Damianus? Cinta. Kami silakan, hanya waktu tinggal ya kita kasih waktu 30 menit saja karena waktu kita sebenarnya sampai jam 11 kan. Ya mungkin ada yang mau bertanya barang satu atau dua. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan berbicara tentang menciptakan murid yang memiliki disiplin positif. Saya menjadi anggota kesiswaan sudah 15 tahun.
dan banyak pengalaman yang saya hadapi dalam mengurus karakter anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Ngadire. Dan memang ada perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kita akan bahas yang zaman sekarang ini. Seringkali kita lihat anak-anak kita ini terlambat, dan bukan orang lain, itu saja